Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus. Pelantikan ini merupakan konsekuensi dari perombakan atau reshuffle terbaru di tubuh Kabinet Indonesia Maju. Salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli. Ia pun telah mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Yasona, politikus senior PDI Perjuangan, digantikan oleh politikus senior Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas. Sebelumnya, Supratman merupakan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain Yasona, reshuffle juga menyasar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Arifin diganti Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sedangkan posisi Bahlil diisi oleh Rosan Roslani. Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini dari mancanegara, Ukraina makin menggila dalam serangan pembalasan ke Rusia. Pasukan Ukraina mengatakan telah menyerang jembatan kunci kedua di wilayah Kursk, Rusia, dan menghancurkannya. Serangan ini bertujuan untuk mengganggu rute pasukan Moskow. Serangan Kiev tersebut merupakan bagian dari serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Ukraina yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Kiev mengirim pasukan dan kendaraan lapis baja melintasi perbatasan pada 6 Agustus. Ini menjadi serangan terbesarnya di wilayah Rusia sejak Kremlin melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Sementara itu, serangan terhadap kedua jembatan yang terletak di Sungai Seim yang berkelok-kelok melalui Kursk telah membuat Rusia memiliki pilihan terbatas untuk menyeberangi sungai di daerah tersebut. Moskow juga mengatakan penghancuran salah satu jembatan telah menghambat upaya evakuasi. Kita beralih ke informasi yang ketiga. Sejumlah barang dan jasa tidak akan terkena pajak pertambahan nilai atau PPN. Meskipun tarifnya naik menjadi 12% pada 2025 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah barang dan jasa yang tidak terkena PPN itu diantaranya berada di sektor barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Sri Mulyani mengakui PPN yang dibebaskan terhadap sejumlah barang dan jasa tersebut jarang diketahui masyarakat. Namun ia menekankan penikmatnya banyak kelas menengah ke atas karena kelas bawah telah mendapatkan bansos. Sri Mulyani mengatakan lapisan dari masyarakat yang menikmati pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi itu mulai besar di desil ke-5 hingga 10 atau sampai dengan 10% rumah tangga terkaya. Nilai PPN dibebaskan yang mereka nikmati per tahun itu mencapai 7,3 triliun rupiah sampai dengan 31 triliun rupiah per tahun. Masih seputar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu memperketat aturan pembukaan rekening baru bank. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024. Pengetatan ini dilakukan dengan melarang lembaga jasa keuangan untuk membuka rekening baru atau memproses transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan. PMK ini juga memberikan wewenang besar kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk memantau transaksi keuangan nasabah. Transaksi yang tidak boleh dilayani itu termasuk setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening, atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan. Selain itu, pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal hingga penutupan polis baru. Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang rekening keuangan lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lainnya. Namun ketentuan larangan itu tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik rekening keuangan lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.